Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iman Gita Radian. Kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai teks diskusi. Dalam teks diskusi, terdapat beberapa poin yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Yang pertama, pengertian teks diskusi. Yang kedua, tujuan teks diskusi. Yang ketiga, struktur teks diskusi. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan. Langsung saja kita ke poin yang pertama. Sebelum kita mempelajari pengertian teks diskusi, kita juga harus mengetahui arti dari kata diskusi itu sendiri. Diskusi memiliki arti sebagai sebuah pertemuan ilmiah sekaligus media bertukar pikiran dan pendapat antar pihak terkait suatu masalah atau isu. Jadi, pengertian dari teks diskusi itu sendiri adalah sebuah media yang digunakan untuk melakukan pencatatan terhadap hal-hal penting yang menyangkut suatu isu atau masalah dalam pertemuan ilmiah tersebut. Teks diskusi sendiri biasanya berisi dalam wujud pendapat yang disampaikan oleh berbagai pihak dari persetujuan hingga penolakan. Nah, pada dasarnya, teks diskusi merupakan bagian dari pengembangan argumen terhadap suatu isu atau masalah. Maka, tak heran jika pada pelaksanaan diskusi itu sendiri, seringkali kita membahas tentang isu atau masalah yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Kebanyakan, kegiatan diskusi juga menghadirkan dua ahli di bidang yang sama atau para ahli yang memiliki kepakaran terkait pembahasan. Selanjutnya, kita akan membahas poin kedua, yaitu tujuan teks diskusi. Tujuan teks diskusi sebagai teks yang menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang beragam terkait pembahasan dari isu atau masalah. Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan juga, pihak yang melakukan diskusi menjadikan diskusi sebagai media atau tempat untuk menguji gagasan yang selama ini dipelajari. Nah, cara pengujian gagasan ini dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak yang kemungkinan berbeda pendapat. Pengujian atau pertukaran pendapat ini merupakan hal yang baik dilakukan di komunitas kependidikan. Kenapa? Karena hal ini dapat merangsang pengetahuan baru yang diperoleh dari orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas poin ketiga, yaitu struktur teks diskusi. Teks diskusi memiliki 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan simpulan. Yang pertama, pendahuluan atau dalam teks diskusi biasanya disebut dengan isu. Isu dapat diartikan sebagai salah satu unsur dari teks diskusi yang memuat berbagai gambaran atau fenomena mengenai masalah yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan diskusi. Ada beberapa poin penting pada bagian pendahuluan. Yang pertama, terdapat suatu pernyataan untuk membatasi topik yang dibahas. Yang kedua, mengandung latar belakang topik yang dibahas. Dan yang ketiga, menyoroti sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Dalam teks diskusi, isu biasanya berangkat dari masalah yang sedang dihadapi oleh banyak orang. Masalah tersebut biasanya masih bersifat kontroversial, sehingga menjadi sebuah polemik di masyarakat. Lalu, yang kedua ada isi, atau dalam teks diskusi, biasanya disebut rangkaian argumen. Sebelum melakukan diskusi, bisa dipastikan bahwa setiap anggota yang akan mengikuti diskusi pasti memiliki alasan atau latar belakang di balik pendapat yang disampaikannya. Pendapat yang disampaikan biasanya memiliki maksud terkait solusi dari permasalahan yang dibahas dalam diskusi. Ada beberapa syarat argumen dalam sebuah kegiatan diskusi. Yang pertama, rangkaian argumen memuat ide pokok atau pendapat yang berasal dari pihak pendukung maupun pihak penentang secara logis. Dan yang kedua, rangkaian argumen harus disampaikan menggunakan bahasa yang persuasif atau mengajak. Rangkaian argumen memiliki fungsi sebagai isi atau inti dari teks diskusi. Rangkaian argumen sendiri dapat dipahami sebagai struktur terpenting dari teks diskusi karena mengandung berbagai pernyataan dan alasan-alasan logis dari berbagai pihak. Argumen dan pendapat dalam teks diskusi digunakan untuk mendukung atau menolak suatu pendapat terkait masalah yang sedang dibahas. Lalu, struktur teks diskusi yang terakhir yaitu simpulan atau saran. Simpulan dapat dimaksudkan sebagai hasil dari rangkuman argumen yang telah disampaikan, mulai dari rekapitulasi hasil, rekomendasi, hingga solusi terkait masalah atau isu yang telah dibahas. Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ketika menyusun simpulan, yaitu yang pertama, simpulan atau saran harus memuat argumen dari sisi pro dan kontra. Yang kedua,
Simpulan atau saran menunjukkan evaluasi argumen yang paling efektif. Dan yang terakhir, simpulan atau saran harus berisi rekomendasi atau jalan tengah yang tidak memihak terhadap persoalan yang dibahas. Hasil diskusi yang baik seharusnya terdiri dari rekomendasi atau pendapat yang memihak kedua belah pihak, baik yang pro maupun yang kontra terhadap isu atau masalah yang sedang dibahas. Alhasil, diskusi dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta diskusi. Simpulan atau saran memiliki peran untuk memberikan rekomendasi atau hasil dari diskusi. Rekomendasi atau hasil tersebut tentunya mengacu pada rangkuman atau elaborasi dari setiap argumen yang muncul selama berjalannya diskusi. Poin terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah kaidah kebahasan teks diskusi. Nah, kaidah kebahasan itu apa sih? Kaidah kebahasan itu merupakan sebuah gaya bahasa yang biasa digunakan dalam sebuah teks. Dalam teks diskusi ini, ada dua kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, konjungsi pertentangan, dan yang kedua, konjungsi perbandingan. Konjungsi pertentangan adalah kata atau ungkapan yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Konjungsi pertentangan dapat dilihat dari kata sedangkan, tetapi, dan melainkan, yang mana kata tersebut harus didahului dengan tanda baca koma. Nah, penggunaan kata sedangkan dalam menyampaikan argumen dalam suatu diskusi harus memiliki subjek yang berbeda dalam kalimatnya. Contohnya seperti, Amir akan belajar bahasa Indonesia, sedangkan Farhan akan belajar bahasa Inggris. Terdapat koma sebelum kata sedangkan dan terdapat subjek yang berbeda pula dalam kalimat tersebut. Nah, selanjutnya kata tetapi. Tetapi merupakan salah satu konjungsi pertentangan yang dapat digunakan dalam pelaksanaan diskusi. Konjungsi ini biasanya terletak di dalam kalimat yang memiliki subjek sama dan dapat dipasangkan dengan kata tidak. Contohnya seperti pada kalimat, Gina berkeinginan pergi ke Bali, tetapi tidak memiliki waktu luang. Terdapat subjek yang sama, yaitu Gina, dan terdapat kata tidak yang dipasangkan dengan kata tetapi. Lalu selanjutnya konjungsi melainkan. Konjungsi melainkan biasanya digunakan dalam kalimat yang memiliki subjek yang sama dan bisa dipasangkan dengan kata bukan. Contohnya seperti, dia bukan seorang guru, melainkan seorang dosen. Lalu kaidah kebahasan yang kedua yaitu konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan merupakan kata atau ungkapan yang dapat menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat yang menyatakan perbandingan. Konjungsi perbandingan dapat dilihat dari beberapa kata. Yang pertama, kata lebih, dan yang kedua, kata daripada. Konjungsi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda dalam satu kalimat. Oleh karena itu, konjungsi perbandingan lebih hanya dapat dipasangkan dengan konjungsi perbandingan daripada. Contohnya seperti, Haris lebih menyukai teh daripada kopi. Terdapat perbandingan di dalamnya. Baik, sepertinya sudah cukup materi yang kali ini saya sampaikan mengenai teks diskusi. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.